terima kasih kepada Ibu Nina Agustianingrum selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Grup. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi grup dan grup abelian. Perkenalkan, nama saya Siwi Maharani dengan NPM 6139. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NPM 6047. Saya Rifa Ludetunia dengan NPM 6017. Saya Yuni Aktariana dengan NPM 6008. Dan saya Uday Nabila dengan NPM 6103. Selamat menyaksikan. Pertemuan 3, grup dan grup abelian. Grup abelian itu apa sih? Sebelum mengenal lebih jauh mengenai grup abelian, kita harus tahu dulu nih, grup itu apa sih? Grup adalah suatu himpunan tak kosong yang memenuhi 4 aksioma, yaitu tertutup, asosiatif, memiliki identitas, dan setiap elemennya memiliki inverse. Sedangkan grup abelian adalah suatu grup yang memiliki sifat komutatif, sehingga grup abelian itu memenuhi 5 aksioma, yaitu tertutup, asosiatif, memiliki identitas, setiap elemennya memiliki inverse, dan komutatif. Teorema grup abelian itu ada 2. Yang pertama yaitu ketunggalan identitas, yang kedua itu adalah ketunggalan inverse. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Misalkan G dengan elemen 1, 3, 7, 9, operasi perkalian modulo 10. Dengan pertanyaan, tunjukkan bahwa G merupakan suatu grup operasi perkalian modulo 10. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk menentukan suatu grup, perlu membuktikan keempat sifat, yaitu sifat tertutup, sifat asosiatif, elemen identitas, dan elemen inverse. Nah, yang pertama, kita membuktikan sifat tertutup dengan perkalian modulo 10. Kita membuat tabel Cayley dengan operasi perkalian modulo 10, kemudian kita menulis elemen-elemennya 1, 3, 7, 9, kemudian kita kalikan, misalkan 7 kali 7 adalah 49, karena dengan modulo 10 maka kita tulis 9, kemudian 9 kali 9 adalah 81, kita tulis 1 karena modulo 10, dan seterusnya, maka kita menghasilkan perkalian dengan hasil masih di dalam himpunan G, 1, 3, 7, 9, maka sifat tertutup ini terbukti. Kemudian kita masuk ke sifat yang kedua, sifat asosiatif. Perkalian sifat asosiatif ini bersifat asosiatif, misalkan dengan 1 kali 7 kali 3 sama dengan 21. Maka sifat asosiatif ini terbukti. Kemudian yang ketiga, kita membuktikan elemen identitas. Berapakah dari nilai E ini? Nilai E agar A kali E tetap menghasilkan A dari elemen G. Nah, kita ketahui bahwa E ini adalah 1, karena 1 kali 1, 1, 7 kali 1, 7, 3 kali 1, 3, 9 kali 1, 9. Maka kita ketahui E-nya ini adalah 1. Maka elemen identitasnya terpenuhi. Kemudian kita membuktikan elemen inverse. A dengan anggota himpunan G, cari B sedemikian sehingga A kali B sama dengan 1 dengan modulo 10. Kenapa 1? Karena E tadi adalah 1, maka kita perlu membuktikan pada tabel Cayley, tandai dengan perhitungan 1 yang ada di tabel Cayley, maka kita dengan mudah menentukan berapa inverse-nya. Maka kita ketahui inverse 1 ini adalah 1, inverse 3 adalah 7, inverse 7 adalah 3, dan inverse 9 adalah 9. Maka elemen inverse-nya terpenuhi. Maka kita ketahui bahwa himpunan G dengan 1, 3, 7, 9, perkalian modulo 10, memenuhi keempat sifat suatu grup, maka kita ketahui bahwa G sama dengan 1, 3, 7, 9 adalah suatu grup. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah grup ini abelian? Perlu kita mengingat kembali bahwa syarat dari grup ini abelian adalah memiliki sifat komutatif. Nah, apa sih sifat komutatif itu? Nah, sifat komutatif itu adalah, misalkan A kali B sama dengan B kali A dengan perkalian modulo 10. Maka kita perlu membuktikan dari himpunan yang ada, dari G, misalkan 1 dikali 7 sama dengan 7 dikali 1. Kemudian 3 kali 9 sama dengan 9 dikali 3 sama dengan 27. Maka karena modulo 10, 7 modulo 10. Maka sifat komutatifnya terpenuhi sehingga G sama dengan 1379 adalah grup abelian. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Diminta untuk membuktikan bahwa I operasi star adalah grup abelian dengan I adalah himpunan semabilan bulat. Didefinisikan sebagai berikut. Untuk semua AB anggota I, A star B sama dengan A plus B plus 1. Di mana grup abelian merupakan suatu himpunan tak kosong yang mempunyai 5 aksioma. Yang pertama yaitu bersifat tertutup. Ini kita mengambil sembarang nilai. A sama dengan 2, B sama dengan min 1, maka kita substitusikan ke dalam A star B sama dengan A min 1 plus 1 menghasilkan 2. Maka kalau teman-teman mengambil nilai lain, mendapatkan anggota bilangan bulat, sehingga termasuk anggota I, maka dapat disimpulkan bahwa
bersifat tertutup. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua, yaitu bersifat asosiatif. Asosiatif yaitu misalnya A star B star C. Yang dikurung adalah A star B, lalu sama dengan A star B star C, yang dikurung yang B, C. Pertama itu kita menghitung ruas kirinya terlebih dahulu ya. Ruas kiri menghasilkan A plus B plus C plus 2. Lalu menghitung ruas kanan. Ruas kanan menghasilkan A plus B plus C plus 2. Karena hasilnya sama, maka dapat disimpulkan bahwa bersifat asosiatif. Yang ketiga yaitu memiliki identitas. Identitas yaitu A star E sama dengan A. Maka ini untuk A star B diganti dengan A star E. Maka menghasilkan A plus E plus 1 sama dengan A. Kita kurangi A ke dalam dua ruas. Maka menghasilkan A plus 1 sama dengan 0. Lalu kita kurangi lagi ke dua ruasnya dengan 1. Maka menghasilkan E sama dengan min 1. Jadi ini mempunyai identitas. Yang keempat yaitu setiap elemen memiliki inverse. Rumus inverse yaitu A star A inverse sama dengan E. Maka yang A star B diubah menjadi A star E inverse. Dengan E-nya yaitu tadi sudah diketahui, yaitu min 1. Maka A plus A inverse plus 1 sama dengan min 1. Lalu kedua ruas dikurangi dengan min 1. Dan kedua ruas dikurangi dengan kurangi A. Maka menghasilkan A inverse sama dengan min A min 2. Lalu yang terakhir yaitu bersifat komutatif. Komutatif itu rumusnya A star B sama dengan B star A. Maka A plus B plus 1 sama dengan B plus A plus 1. Ruas yang sebelah kanan itu dapat diubah, A-nya dapat diletakkan di paling depan, jadi menghasilkan hasil yang sama, maka bersifat komutatif. Dapat disimpulkan bahwa terbukti bahwa I operasi star adalah grup abelian. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 3, misalkan Q plus merupakan himpunan bilangan nasional positif pada operasi star pada Q plus sebagai A star B sama dengan B A/3, apakah Q plus pada operasi star merupakan suatu grup? Dikatakan grup apabila suatu himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan sebuah operasi biner dan memenuhi 4 aksioma. Yang pertama yaitu bersifat tertutup. Untuk semua A, B elemen dari Q plus, maka A star B sama dengan B A/3 elemen dari Q plus. Kita ambil sembarang A sama dengan 3/4 dan B sama dengan 2/5. Kita operasikan ke dalam A star B sama dengan B A/3 menghasilkan 2/5 dikali 3/4 per 3 sama dengan 1/10. Maka hasil dari B A/3 sama dengan 1/10 elemen dari Q plus. Maka sifat tertutup terpenuhi. Yang kedua yaitu bersifat asosiatif. Kita misalkan semua A, B, C elemen dari Q plus. Kita operasikan pada kurung buka A star B kurung tutup star C sama dengan A star kurung buka B star C kurung tutup. Kita operasikan dari sisi kiri terlebih dahulu, menghasilkan kurung buka A star B kurung tutup star C sama dengan BA/3 star C sama dengan CBA/9 atau bisa ditulis dengan BCA/9. Lalu kita operasikan dari sisi kanan yaitu A star kurung buka B star C kurung tutup sama dengan A star BC/3 sama dengan A star CB/3 atau bisa ditulis dengan sama dengan BCA/9. Karena hasil dari sisi kiri dengan sisi kanan itu hasilnya sama, maka sifat asosiatif terpenuhi. Yang ketiga yaitu memiliki identitas. Kita misalkan B merupakan elemen identitas, maka A star B sama dengan A. Diketahui bahwa A star B sama dengan BA/3 sama dengan A, lalu BA sama dengan 3A, B sama dengan 3A star A sama dengan A. Selanjutnya, AB/3 sama dengan A. Kita kalikan 1 per A untuk semua ruas, maka menghasilkan 1 per A kali AB sama dengan 3A kali 1A, 1 per A, menghasilkan B sama dengan 3. Di mana B tadi dimisalkan sebagai elemen identitas. Maka diperoleh E sama dengan 3. Atau elemen identitasnya yaitu 3. Yang selanjutnya yaitu nomor 4. Setiap elemen memiliki inverse. Kita misalkan untuk semua A elemen dari Q plus, dan inverse dari A adalah A inverse. Maka A star A inverse sama dengan E, A star A inverse sama dengan 3. Lalu kita kalikan semua ruas dengan 3 menghasilkan 3 dikali A inverse kali A per 3 sama dengan 3 kali 3 menghasilkan A inverse sama dengan 9. Lalu kita kalikan 1 per A untuk semua ruas menghasilkan A inverse sama dengan 9A. A inverse sama dengan 9 per A. Karena A elemen dari Q plus, maka 9A merupakan elemen dari Q plus juga. Maka inverse ada untuk setiap elemen. Jadi karena Q plus pada operasi star memenuhi semua syarat dari grup, maka Q plus dengan operasi star merupakan suatu grup. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 4. Misalkan G adalah suatu himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Nah, buktikan bahwa himpunan G dengan operasi penjumlahan adalah suatu grup. Dan apakah himpunan G dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian?
Untuk penyelesaiannya, pertama kita akan membuktikan bahwa himpunan G dengan operasi penjumlahan adalah suatu grup. Nah, untuk syarat sifat tertutup, jika A, B anggota himpunan bilangan bulat, maka A plus B juga anggota himpunan bilangan bulat. Misalkan A adalah 2 dan B adalah 3. Nah, keduanya sama-sama himpunan bilangan bulat, anggota himpunan bilangan bulat. Maka A plus B sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, 5 juga termasuk anggota bilangan bulat, jadi terpenuhi sifat tertutup. Untuk sifat asosiatif, misalkan untuk semua A, B, C anggota himpunan bilangan bulat berlaku A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Misalkan A itu 2, B itu 3, dan C itu 5. Nah, A plus B, 2 ditambah 3, ditambah lagi dengan 5, itu hasilnya sama dengan 10. Nah, begitu juga dengan A, yaitu 2, ditambah dengan B plus C, yaitu 3 plus 5, hasilnya juga sama dengan 10. Jadi, terpenuhi sifat asosiatif. Selanjutnya, untuk elemen identitas, A plus E sama dengan E plus A, nilainya sama dengan A. Maka, misalkan A itu 2, ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 2, maka ditambah dengan 0. Jadi elemen identitasnya sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mencari inverse untuk semua A anggota himpunan bilangan bulat. Misalkan A itu 2. Inverse-nya adalah min A, karena A yaitu 2 ditambah dengan min 2 atau min A itu sama dengan 0 atau inverse atau elemen identitas. Karena semua syarat grup terpenuhi, maka himpunan G dengan operasi penjumlahan adalah suatu grup. Dan apakah himpunan G dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian? Ini harus memenuhi sifat komutatif. Seperti ini. Nah, misalkan A itu 2 dan B itu 3 untuk semua AB pada himpunan bilangan bulat. A plus B atau 2 ditambah 3 itu sama dengan B plus A, yaitu 3 ditambah 2, hasilnya sama dengan 5. Jadi, karena himpunan G dengan operasi penjumlahan ini adalah suatu grup, memenuhi sifat-sifat berikut, dan berlaku sifat komutatif, maka himpunan G dengan operasi penjumlahan adalah grup abelian. Baik, untuk nomor yang terakhir itu adalah nomor 5, diberikan himpunan matriks H mengatakan 10, 11, 1021, dan 1031 dengan operasi perkalian matriks. Tentukan apakah H ini membentuk suatu grup. Dikatakan suatu grup apabila memenuhi 4 aksioma, yaitu yang pertama tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga memiliki identitas, dan yang keempat itu adalah setiap elemennya memiliki inverse. Nah, yang pertama kita menguji aksioma ketertutupan. Kita namakan untuk anggotanya matriks, ini matriks A, ini matriks B, dan ini matriks C. Kita kalikan matriks AB, yaitu baris pertama pada A, matriks A, kita kalikan dengan kolom pertama dan kolom kedua matriks B. Sehingga 1 ditambah 0 adalah 1, 2 ditambah 1 adalah 3. Nah, baris pertama pada A, matriks A, kita kalikan dengan kolom pertama dan pertama matriks B, dan kolom kedua matriks B. Sehingga 0 ditambah 0 itu adalah 0, 0 ditambah 1 itu adalah 1. Sehingga hasil perkalian dari AB itu menghasilkan matriks 1, 0, 3, 1. Dan ternyata hasil perkalian AB ini masuk ke dalam himpunan H pertama matriks B dan kolom kedua matriks B. Sehingga karena di sini ada 3 matriks, sehingga kita harus menguji ketertutupan antara ketiga matriks tersebut. Nah, kemudian kita ambil matriks B dan C. Karena di sini perkalian matriks BC itu sama dengan kita kalikan antara baris pertama matriks B, kita kalikan dengan kolom pertama dan kolom kedua matriks C, yaitu 1 ditambah 0 adalah 1, 3 ditambah 2 adalah 5. Nah, kemudian baris kedua matriks B kita kalikan dengan kolom pertama dan kolom kedua matriks C, sehingga 0 ditambah 0 itu adalah 0, dan 0 ditambah 1 itu adalah 1. Sehingga hasil perkalian dari matriks BC itu adalah 1051. Ternyata dilihat dari anggota matriks H, hasil perkalian BC ini tidak menghasilkan himpunan anggota himpunan pada H. Sehingga ini tidak masuk ke dalam anggota H. Perkalian BC ini tidak bersifat tertutup. Nah, meskipun hasil perkalian dari matriks AB ini bersifat tertutup, namun kita juga harus lihat dari namun kita harus mempertimbangkan dari perkalian matriks BC. Perkalian BC ini tidak bersifat tertutup. Aksioma pertama ini tidak terpenuhi, yaitu sifat ketertutupan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
matriks H ini dengan operasi perkalian matriks ini tidak membentuk suatu grup. Sekian pemaparan materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.